Halo, semoga semuanya baik-baik saja. Ketemu di Sosiologi kelas 11. Ada apa ya untuk hari ini? Ya, hari ini agendanya adalah kita akan belajar tentang konflik dan kekerasan. Dan kerjakan tugas kalian untuk hari ini. Jika kau mengetahui lebih baik, kau lakukanlah dengan baik. Dan jangan pernah kamu mengulangi kegagalan yang sama. Selalu berpikir maju dan positive thinking. Kita bicara tentang 3 hal, yaitu persekusi, ujaran kebencian, dan hoak. Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Jadi, yang namanya persekusi itu adalah perlakuan buruk terhadap orang lain. Jadi bisa dikatakan sebagai sebuah kekerasan. Dan biasanya persekusi itu adalah kekerasan yang didasarkan pada sara, suku, agama, dan ras. Dan untuk saat ini adalah pada pandangan politik. Kemudian, seperti apakah persekusi itu? Ya, persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas. Artinya apa? Artinya dia melakukan memburu seseorang atau kelompok orang lain atau golongan tertentu yang dilakukan dengan kesewenang-wenangan, dengan sistematis dan secara meluas. Kita lihat kejadian saat ini terjadi di masyarakat. Kira-kira persekusinya yang kayak apa? Iya, contohnya adalah UU Cipta Kerja. Nah, menurut kalian seperti apakah itu? Apakah itu persekusi? Kita lihat lebih lanjut nanti. Oke, lanjutnya adalah penyebab persekusi. Yang pertama, adanya ketidakpercayaan dan saling mencurigai. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Yang ketiga, ada globalisasi dan kehidupan maya di masyarakat. Sehingga karena ada kehidupan maya di dalam masyarakat, membuat sebuah kesenjangan sosial. Kenapa kesenjangan sosial? Karena ada yang gaptek dan ada yang enggak. Kemudian yang keempat, adanya anggapan masyarakat saat ini, bahkan sebelumnya, bahwa penegakan hukum dilakukan secara tidak adil dan ada rasa curiga pada penegak hukum. Yang kelima, ada anggapan masyarakat bahwa proses hukum penuh dengan intervensi dari pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Nah, tadi tentang demo Undang-Undang Cipta Karya, apakah semua itu ada? Oke, kita bahas satu persatu. Pada saat pertama kali, Undang-Undang Cipta Karya pada bulan Oktober, di saat pandemi COVID-19. Nah, kemudian memunculkan keanehan, dianggap bahwa Undang-Undang Cipta Karya itu menguntungkan bagi pengusaha. Kemudian muncul kesenjangan sosialnya, buruh nggak mau dengan adanya waktu kerja itu tidak ada batasnya, maka itu akan memunculkan sebuah kesenjangan sosial karena dianggap terjadilah eksploitasi tenaga kerja. Nah, kemudian yang ketiga, globalisasi dan kehidupan maya. Dan itu semakin digencarkan di dalam kehidupan maya di masyarakat. Maka memunculkan penegak hukum dianggap nggak adil. Ini kok seakan-akan dia dibela oleh pemerintah. Nah, yang inilah memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk saat ini. Lanjutnya. Nah, persekusi itu adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan penderitaan, pelecehan, penahanan, dan ketakutan. Efek dari persekusi itu semua, yaitu ada penderitaan, ada pelecehan,
penahanan, dan ada ketakutan. Yang selanjutnya, yang kedua, ujaran kebencian. Kita bicara tentang ujaran. Namanya ujaran yaitu berarti berkata ucapan atau kata-kata. Ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, penyandang disabel, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan agama. Nah, dari beberapa aspek tersebut memunculkan ujaran-ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi ataupun hasutan. Nah, ujaran kebencian itu tidak hanya dalam bentuk sebuah ucapan saja, tidak hanya sebuah perkataan saja, tapi juga perilaku dan tulisan. Dan tentu saja itu menghina orang lain atau kelompok lain yang berbeda ras, etnis, agama, kemudian tadi gender, difabel, dan kepentingan tertentu. Itu akan memunculkan sebuah kebencian. Jagalah omongan kamu. Mulutmu adalah harimaumu. Biasakanlah menghargai orang lain, niscaya orang lain akan menghargai kamu. Maka biasakan kamu mengucapkan kalimat-kalimat samping ini. Clever, out of this world, dan superstar, kemudian you are the winner, dan excellent. Sekarang kita bicara yang ketiga. Apa yang ketiga? Hoax. Kata H-O-A-X, hoax, adalah banyak sekali terjadi di masa saat ini. Gosip-gosip, kata-kata, berita-berita yang gak benar yang dikirimkan lewat media sosial, HP terutama, smartphone, dan yang lainnya, sehingga memunculkan sebuah kegundahan dalam sebuah masyarakat. Nah, apa itu hoax? Hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tersebut. Dalam hari ini, arti kata hoax adalah kata berita palsu. Jadi semua informasi-informasi emang disengaja untuk menyesatkan orang lain karena mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Tentu saja adalah kepentingan politik. Jadi ada perlawanan politik, itu namanya hoax. Jadi mereka berita palsu itu berusaha untuk menjatuhkan orang yang diberitakan tersebut. Atau dengan kata lain, orang yang jadi lawannya akan dibunuh karakternya itu memakai kata-kata hoax atau berita palsu. Jenis hoax apa saja? Jenis hoax yang pertama adalah hoax proper. Dalam definisi termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tahu bahwa berita itu bohong dan bermaksud untuk menipu orang dengan beritanya, dan bisa jadi si penipu mengambil keuntungan dari berita ini. Misal, A dan B sama-sama penjual nasi kucing. Yang B itu dia nasi kucingnya laris banget. Kemudian A nggak terima karena nasi kucingnya A tidak begitu laris. Makanya dia menggunakan hoax proper. Kemudian dia memberitakan berita bahwa nasi kucingnya yang tempatnya B itu dianggap dia menggunakan guna-guna sehingga dia akan sehingga kelarisannya itu ada
pada guna-guna tersebut. Makanya setiap hari dia menggunakan jampi-jampi. Nah, inilah yang namanya hoax proper. Tapi sebenarnya itu bohong. Yang kedua, judulnya heboh tapi berbeda dengan isinya. Kebiasaan buruk banyak netizen adalah hanya membaca headline-nya tanpa membaca isinya. Nah, yang kayak gini itu sering terjadi bagi orang-orang para wartawan untuk mencari beritanya biar tingkat rating untuk pemberitaannya itu lebih cepat tinggi, maka dia menggunakan kayak gitu. Pakai judul yang heboh tapi berbeda dengan isinya. Yang ketiga, berita benar dalam konteks menyesatkan. Dalam artian gini, jadi berita itu memang benar adanya. Namun kejadian itu sudah lama terjadi di masa lampau. Dan itu diungkapkan kembali dengan dibumbui cerita-cerita yang begitu membenarkan berita tersebut. Jadi seakan terkesan bahwa itu terjadi sekarang. Padahal itu tidak terjadi saat ini, tapi terjadi pada masa lalu. Yang lanjutnya yang paling parah dan paling berbahaya yaitu hoax pencemaran nama. Sifat hoax ini sangat berbahaya karena dia berusaha sudah menjatuhkan orang lain, apalagi menyebutkan nama seseorang. Oleh sebab itu, pesan saya, hindarilah 3 hal: persekusi, ujaran kebencian, dan hoax. Mengapa demikian? Karena akan menimbulkan sebuah kekerasan dan konflik. Ingat, hiduplah dengan damai karena perbedaan itu selalu ada dan perbedaan itu indah. Oke, sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. See you.